Wei Wei, apakah kamu yakin lukisan ibumu dilelang malam ini? Semua skandalmu di internet sudah meledak sekarang. Tolong jangan sampai kamu membuat masalah lagi untukku. Kakak Luo, jangan khawatir, aku akan menjaga profil rendah. Aku benar-benar tidak akan menimbulkan masalah. Sun Yao bintang yang sedang naik daun di industri film dan televisi. Kakak Yu Mei. Permisi, Kakak Yu Mei. Aku tidak sengaja, tanganku terpeleset. Tapi Kakak Yu Mei, Anda juga tokoh terkemuka dalam dunia aturan tak terucapkan. Di siang bolong seperti ini, memainkan sedikit godaan tubuh basah. Itu mungkin bukan apa-apa kan? Permisi, tanganku juga terpeleset. Tapi Nona Sun di siang bolong memainkan sedikit rayuan krim. Kamu pasti cukup akrab dengan itu kan? Jiang Yowei, apakah kamu gila? Sun Yao, ingat siapa dirimu? Kepada siapa kamu berteriak keras? Aku dengar kamu melanggar kontrakmu. Perusahaan mendendamu 352 juta. Aku ingin lihat bagaimana kamu hidup setelah ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah menemukan seorang pengacara. Ya. Aku dengar kakak Yue baru-baru ini berganti karier. Kamu beralih ke apa lagi? Menjadi resepsionis. Apakah kamu bahkan punya uang? Jika aku tidak punya uang, pinjami aku. Orang kaya seperti Nona Sun. Malam ini bagaimana kalau menyumbang 100 juta? 100 juta. Kamu calon penunggak. Kamu benar-benar menyombongkan diri tanpa malu. Aku ingin bicara dengan bosmu dan memintanya memecatmu. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Apakah ini yang Anda sebut gala amal selebriti? Jian Yowei di firma hukum, layan orang dan clean dengan sopan dan patut amat. Saya tidak tahu mengapa dia secara khusus tidak terlalu ramah terhadap Anda. Nona Sun, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Minta maaf. Dia menumpahkan sesuatu ke seluruh tubuhku, dan kamu ingin aku meminta maaf. Di mana di dunia ini ada logika yang begitu absurd? Nona Sun, jika Anda memiliki alasan dan bukti yang sah, kita juga bisa mengajukan kasus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kyo, pengacara di firma hukum Xiaoyu, dan juga pengacara pribadi Jian Yowei. Jangan menangis. Saya akan menangani ini untuk Anda. Anda adalah bos baru Jiang Yowei. Saya menyarankan Anda, jangan mencari masalah. Tapi aku lupa. Mengingat metode kakak Yue yang biasa diranjang. Kurasa, Anda juga salah satu pengagum setianya. Apakah kamu makan kotoran tanpa menyika mulutmu? Kamu sebelumnya menyebarkan rumor tentang aku. Video aturan tak terucapkan dan perundungan. Kamu mengunggahnya juga kan? Menyebarkan rumor. Memfitnah. Kak Yowei, ketika kamu mengatakan hal-hal ini, kamu harus memberikan bukti. Tapi seperti kata pepatah, jika kamu tidak ingin ada yang tahu, kecuali jalang itu menghilang. Kamu. Nona Sun, semua yang telah Anda katakan sudah saya rekam sebagai bukti. Sampai jumpa di pengadilan. Kalian semua. Di mana asistenku? Cepat kemari. Kemasi pakaianku. Jika saya tidak salah, orang itu tampaknya adalah pewaris utama keluarga Qi Yue. Apa Qi Yue? Kenapa kamu di sini? Clean jadwal meeting, aku sini bincang bisnis. Aku mengerti. Kalau begitu cepatlah dan sibuklah. Aku masih harus pergi ke pelelangan, sampai jumpa. Jangan berkeliaran, saya bisa menjemput Anda setelah selesai. Jemput aku? Kenapa menjemputku?
Saya mengemudi ke sini. Tumpangan bersama. Biarkan saya mendapatkan sedikit penghasilan. Betapa hematnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu menjemputku. Supir Ki. Tuan muda Huang ada di sini. Dia terlihat sangat anggun. Bukankah ini Kak Yu Wei? Mengapa kamu duduk sendirian di sudut kecil ini? Aku lupa. Kamu kehabisan uang. Tidak ada uang itu mudah diperbaiki. Saya kebetulan mengenal beberapa bos. Lihat, Tuan muda Huang pewaris kaya generasi kedua. saya bisa memperkenalkan Anda kepada 2 dari mereka. Tidak perlu. Aku merasa jijik. Anda, Selamat datang semuanya di lokasi lelang kami. Silakan duduk di tempat Anda. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir hari ini, serta para tamu misterius di lantai 2, karena telah menghadiri acara lelang kami. Selanjutnya barang lelang pertama dipersembahkan. Gelang Jiok Dewa Kekayaan kelas atas dari dinasti Qing. Harga awal adalah 300.000. Perhatikan barang-barang yang disukai Jiang Youwei. Tawar semua yang dia suka. Ki kepala pelayan kepala rumah tangga keluarga Ki. ya. 800.000. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? 800.000 sekali. 800.000 2 kali. 800.000 3 kali. Maka barang ini menjadi milik Tuan Muda Huang. Selanjutnya barang lelang kedua lukisan anggrek musim semi. Lukisan anggrek musim semi. Itu memang karya Anumerta Ibu. Lukisan anggrek musim semi ini adalah karya Anumerta dari seorang pelukis rakyat wanita. Harga awal adalah 100.000. Setiap kenaikan adalah 50.000. 1 juta. 1 juta. 1 juta, menawar 1 juta untuk barang seperti ini. Harga awal 100.000. Dan dia segera menawarkan 1 juta, hanya untuk yang tidak dikenal. Pelukis kecil. Tepat sekali orang bodoh dengan terlalu banyak uang. 2 juta. 3 juta. 3.500.000. 4 juta. 5 juta. Properti terakhirku. Aku hanya bisa menggadaikannya seharga 5 juta. Jika aku menawar lebih tinggi, aku harus meminjam uang. Jadi apa yang harus aku lakukan? Kak Yue, mengapa kamu tidak menaikkan tawaran? Mungkinkah kamu sudah kehabisan uang? Bagaimana kalau begini? Aku akan meminjamkanmu sejumlah. Tidak perlu, aku benar-benar tidak mampu menawar. Lukisan ini awalnya hanya cukup untuk buku pelajaran beberapa kelas. Tapi berkat kalian semua, ratusan anak sekarang memiliki gedung sekolah baru. $10 juta. Ruangan pribadi. 10 juta, langsung menaikkannya setinggi itu. Siapa itu? Siapa itu? Apakah itu bernilai sebanyak itu? Bagaimana orang lain bisa menawar? Yang bergerak, betapa murah hati. Suara ini. Apakah itu Kiyue? Tuan Muda Huang. $15 juta. 20 juta. 25 juta. 30 juta. Apakah benda ini benar-benar bernilai sebanyak itu? Menawar setinggi itu. 35 juta. 40 juta. 40 juta. Sudah dinaikkan menjadi 40 juta. 50 juta. Harganya sudah melambung setinggi ini. Ini, apakah ini sepadan? Sudah lebih dari 10 juta. Lupakan saja. Naikkan tawaran Tuan Muda Huang. Tunjukkan kekuatanmu pada kami. Gunakan uang. Hancurkan lawan. Kamu. Tuan Muda Huang. Kamu adalah Tuan Muda dari Heicheng, keluarga bangsawan peringkat kedua. Aku percaya pada kemampuanmu. Pergi sana. Mengapa kamu tidak mengambil cermin dan melihat wajahmu sendiri?
Apakah kamu pikir kamu pantas aku menghabiskan puluhan juta? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Tuan Muda Huang. Tuan Muda Huang, jangan pergi. Jiang Yue, apa hakmu menertawakanku? Gala amal sudah berlangsung begitu lama. Apakah kamu sudah menawar satu barang pun? 50 juta panggilan pertama. 50 juta panggilan kedua. 50 juta panggilan ketiga. Terjual. Selamat kepada penawar misterius, karena memenangkan lukisan anggrek musim semi. Orang yang baru saja membeli lukisan ibu. Benar-benar dia. Jiang Yue, kamu menyebut dirimu aktris superstar. Namun di malam amal ini, kamu belum mengeluarkan 1 sen pun. Sepertinya, kamu benar-benar bangkrut. Berhenti bicara. Kamu adalah orang paling keras di seluruh tempat. Sekarang, saya umumkan 3 donatur teratas dari lelang amal ini. Tempat ketiga, Direktur Chen, 29.800.000. Tempat kedua, Gruplin, 31 juta. Tempat pertama, Nona Jiang Yue, Apa? Jiang Yue. 50 juta, 50 juta. Apa? Bagaimana dia membelinya? Siapa sebenarnya itu? Bukankah dia baru saja tidak mengangkat tangannya? Uang sebanyak itu? Tidak mungkin. Dia jelas tidak menawar satu lukisan pun. Orang misterius itu, Qi Yue, Tuan Muda Qi. Itu untuk Nona Jian, lukisan anggrek musim semi yang ditawar. Seluruh jumlahnya, semuanya didaftarkan atas nama Nona Jian. Itu pasti Tuan Muda Qi. Dia tidak tahu sifat asli Jiang Yue. Hatinya jahat. Dia hanya mengandalkan wajahnya untuk merayu investor dan menaiki tangga. Nona Sun, kamu sekarang lebih seperti orang yang berhati jahat. Kamu, Tamu misterius itu benar-benar Tuan Muda Qi. Jadi sugar daddy-nya di balik layar adalah keluarga Qi. benar sekali. Lihat. Ternyata, bukan karena Jiang Yue tidak punya dukungan, tetapi dukungan Jiang Yue. Kalian semua sama sekali tidak mampu kalian sakiti. Diam. Jika demikian, para pengagum Nona Jian, apakah mereka semua sugar daddy-mu? Kamu, Saya adalah penggemar film Nona Jian. Itu saja. Tuan Muda Qi, lukisanmu. Terima kasih. Nona Jiang memperlakukan setiap peran dalam setiap drama dengan serius, selalu meninggalkan kesan mendalam pada saya. Aktris yang berdedikasi dan baik seperti itu seharusnya tidak dirugikan oleh rumor. Mengapa berpura-pura berbudi luhur? Dia jelas hanya seorang jalang yang menikmati kesepakatan casting couch. Nona Sun, bulan lalu, ketika Anda sedang syuting, Anda mengambil cuti 27 hari. Jadwal perjalanan untuk berlibur dengan sugar daddy Anda. Apakah saya perlu memproyeksikannya di sini sekarang? Apel, saya awalnya ingin memilihnya sebagai pemeran utama wanita kedua dalam film baru saya. Aktris seperti dia, yang bermoral bejat. Saya mendesak rekan-rekan saya untuk menjauhinya. Tidak. Direktur Chen sendiri yang mengatakannya. Maka kita pasti kena pikir karakter moral aktor kolaborasi. Kamu. Aku tidak. Tepat sekali. Karakter moral sangat penting. Citra publiknya jelas cukup baik sebelumnya. Aku tidak menyangka ini. Apakah sebegitu meledaknya? Nona Sun, bisakah Anda jelaskan tepatnya berapa banyak om-om kaya yang Anda miliki? Benar, jika Anda difitnah, Anda bisa mengatakannya secara langsung. Para netizen pasti akan membantu Anda membersihkan nama Anda. Diam. Lihat, kamu tidak bisa menyelamatkan muka sekarang kan? Tidakkah kamu lihat acara macam apa ini? Berhenti merekam. Masih bertingkah liar di sini. Berhenti merekam. Berhenti merekam. Matikan semuanya. Aku tidak akan melepaskanmu. Klik-klik. Aku tidak menyangka dia orang seperti ini. Hei. Ketua Xiao. Jiang Yue menghancurkanku. Citra publikku telah runtuh. Tuan Muda Huang juga kabur. Apa yang terburu-buru? Jiang Yue mengandalkan kedekatan memberikan keuntungan, merayu Qi Yue. Maka kau juga bisa melakukannya. Besok, aku akan mengatur kasus penyerangan tidak senonoh untukmu.
untuk membantumu mempromosikan dirimu dengan baik. Kau jadikan saja Qiu Cleanmu. Ingat, kenakan pakaian berpotongan rendah. Baiklah Ketua Xiao. Aku pasti akan mendapatkan Tuan Muda Qi ke tanganku. Sun Yao ini pasti bekerja sama dengan Xiao Xinji itu. Sengaja mencari masalah denganku. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah menemukan bukti yang membuktikan bahwa Anda dijebak. Dan kemudian membiarkan Anda kembali ke panggung dengan cara yang paling mulia. Malam ini, terima kasih. Aku bahkan tidak tahu bahwa kamu sebenarnya adalah putra mahkota korporasi K. Aku pikir, aku bekerja keras begitu lama, dan berpikir bahwa berdiri di tempat tinggi, aku bisa berdiri sejajar denganmu. Saya baru-baru ini dibawa kembali ke keluarga Kie. Ketika saya masih kecil, ayah bajingan saya berselingkuh dengan cahaya putihnya, dan memiliki anak di luar nikah. Ibu saya membawa saya, dan melarikan diri dari rumah. Sampai beberapa bulan yang lalu, cahaya putih dan ayah bajingan saya mengalami kecelakaan mobil. Pria tua itu menemukan bahwa anak di luar nikah itu ternyata bukan cucu kandungnya. Saat itulah, dia membawa saya kembali ke rumah. Lalu, apakah kamu sudah bertemu adik laki-laki palsu itu? Tidak. Dan tidak perlu. Mengenai Anda, tak harapan kau balik jadi aktris terbaik. Besok. Apakah Anda masih datang bekerja? Aku benar-benar ingin menggigitnya. Saya sedang mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apa yang kamu lihat? Fokus menyetir. Mengemudi. Maaf bos, semua yang aku lakukan sebelumnya salah. Kali ini, aku akan berkinerja baik. Untuk mencegah Anda menimbulkan masalah lebih lanjut, mulai hari ini, Anda akan menjadi asisten pribadi saya. Aku... Ya bos, aku tidak akan mengecewakanmu. Juga, 1 hari tidak masuk kerja, dipotong 500. Baiklah, Juga, kamu memakai kacamata ini. Benar-benar tidak terlihat bagus. apa hebatnya itu? Tunggu sampai aku kembali. Pengacara Qi, Nona Sun ingin mempercayakan kepada kami untuk membantunya menangani kasus pelecehan oleh artis Lin Haoran. Xiao Hong, Direktur Firma Hukum Xiao Yu. Saya tidak menangani sengketa industri hiburan. Pengacara Qi. Pengacara Qi ini aku. Mungkinkah kamu masih menyalahkanku? Tolong bantu aku. Pengacara Qi kamu. Kalian semua. Bukankah ini Nona Sun? Kenapa setelah tidak melihatmu selama beberapa hari, punggungmu begitu lemah? Jalan. Nona Sun, saya sarankan Anda selesaikan terlebih dahulu risiko pidana penyuapan akun pemasaran. Pengacara Xiao, antarkan mereka keluar. Jiang Yue, kamu tunggu saja. Bagaimana bos? Penampilanku barusan. Tidak buruk kan? 9 poin. Karena tehnya tumpah sedikit.
Pengacara Qi, mitra terbesar kami, secara khusus meminta Anda untuk mengambil alih kasus Son Yao. Oleh karena itu, kasus ini, Anda tidak punya pilihan selain mengambilnya. Pengacara Qi, kamu benar-benar harus membantuku. Lin Haoran ini, dia, bukan pertama kalinya melecehkanku. Selain itu, bintang muda populer sepertinya, yang penggemarnya begitu agresif. Aku benar-benar ketakutan. Aku sangat takut tidak akan mampu menanganinya. Kamu sudah tidak bisa menangani ini. Kak Yue, kamu datang ke sini untuk menertawakanku kan? Kamu jelas tahu dia melecehkanku. Namun kamu masih sangat senang kan? Berhenti di situ. Mengenai ini, itu hanyalah bagian dari tanggung jawab pekerjaanku. Jika kamu kebetulan memiliki delusi paranoid, belok kiri ketika kamu keluar dari kantor hukum kami, dan kamu akan menemukan rumah sakit. Kamu, pengacara Qi, lihat Jiang Yue. Apakah ini cara dia memperlakukan klien? Apakah ini sikapnya? Pengacara Qi, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang adil? Saya percaya apa yang asisten Jiang katakan sangat masuk akal. Nona Sun, Anda sudah menyia-nyiakan banyak waktu saya. Boleh aku tanya kita terus bincang urusan utama? Tuan muda Qi ini benar-benar tidak mau bergerak. Dan mereka masih menggoda tepat di depanku. Pasangan bajingan ini, aku akan membuatmu berhenti tertawa. Jiang Yue, ceritakan tentang dirimu. Apa yang kamu miliki selain wajah tua? Pertama, kamu tidak punya otak. Kedua, kamu tidak punya pendidikan. Dan kamu punya ayah penjudi di rumah. Katakan padaku, jika Qiyu tahu semua ini tentang kamu, bukankah dia akan segera meninggalkanmu sekarang juga? Sedangkan aku berbeda. Muda, cantik, dan lulusan universitas bergengsi. Bagaimanapun kau melihatnya, aku punya lebih banyak keuntungan darimu. Pria normal manapun akan tahu cara memilih. Apakah kamu sudah selesai bicara? Sekarang, setelah kamu selesai bicara keluar, kau, Jiang Yue. Apakah kamu menganggap kebaikanku remeh? Aku cakap elok-elok kau, tapi kau tak nak dengar. Kamu bersikeras untuk menggunakan kekerasan fisik. Apakah kamu pikir aku semacam orang yang mudah ditindas? Aku sebenarnya takut emosimu terlalu baik. Kak Yue, aku salah. Aku tidak akan pernah lagi menyebut masalah ayahmu yang seorang penjudi. Teh hijau ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Kenapa kamu tidak memberinya saja? 2 tamparan tadi. Kamu harus membiarkan orang lain melakukannya sendiri. Pengacara Qi, ini tidak ada hubungannya dengan Kak Yue. Hanya saja sekarang wajahku benar-benar sakit. Apa yang terjadi? Itu persis seperti yang kamu lihat. Aku memukulnya. Mengapa Anda memukul seseorang? Karena dia mencoba menjambak rambutku. Ini adalah rambut yang aku habiskan 30.000 setiap bulan untuk merawatnya. Asisten, Jiang memang bersalah. Sebagai asisten saya, Anda seharusnya tidak begitu tidak sopan. Jika Anda memukul seseorang, Anda harus seret mereka ke ruangan gelap kecil sebelum memukul mereka. Pengacara Qi, bagaimana kau bisa melakukan ini? Nona Sun, apakah Anda kehilangan ingatan sejak lelang amal? Saya sudah tahu sifat asli Anda. Juga, saya tidak suka teh hijau. Saya lebih suka kopi yang diseduh asisten Jiang. Pengacara Qi, aku sarankan kau tidak tertipu olehnya. Meskipun dia terlihat glamor di luar, tetapi ayahnya adalah penjudi sejati. Keluarganya berutang sejumlah besar utang. Dia mendekatimu, mungkin juga demi uang. Nona Sun, saya tidak punya waktu untuk menonton penampilan Anda di sini. Apakah Anda akan melanjutkan gugatan, atau Anda akan berdamai?
Aku ada urusan lain jadi aku pergi duluan. Pengacara Ki lihat. Dia jelas bersalah. Kau harus hati-hati. Aku tidak punya otak, tidak berpendidikan. Dan ayah seorang penjudi. Nona Sun, fitnah dan sumpah palsu menimbulkan tanggung jawab hukum. Tunggu sampai kasus Anda dengan Lin Haoran selesai. Dan saya kemudian akan membahas hal-hal dengan Anda satu persatu. Jiang Yue. Apa yang kau miliki selain wajah tua ini? Tidak punya otak, tidak berpendidikan. Dan ayah seorang penjudi. Ayah, aku tidak bisa jalan lagi. Ada apa sayang? Aku lelah. Ayah, bisakah ayah menggendongku di punggung? Baiklah, ayah akan menggendongmu. Apakah sekarang lebih baik? Baiklah. Ayo pergi. Serahkan uang sekolah itu padaku. Aku akan memenangkan kembali kerugianku. Bunuh saja aku. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberimu uang itu. Aku ingin kuliah. Aku ingin menjadi seseorang yang berarti. Baiklah, kalau begitu aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tidak apa-apa Jiang Yue. Orang lain meremehkanmu. Tetapi kamu sendiri harus menghargai dirimu sendiri. Jadi kenapa kalau aku tidak kuliah? Setelah kita menabung cukup uang, kita akan pergi kuliah di luar negeri. Tidak hanya kuliah, juga mengejar gelar master, tetapi juga gelar doktor. Anda ingin mengejar gelar doktor. Saya khawatir kapasitas otak Anda tidak memadai. Aku Lain kali Anda memukul seseorang, ingatlah untuk menggunakan alat. Jangan mengotori tangan Anda sendiri. Kamu tidak marah padaku. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah? Kalau begitu, apa yang dia katakan tentang ayahku? Setiap orang memiliki masa lalu mereka sendiri. Anda hanya perlu ingat bahwa Anda adalah asisten saya sekarang. Dan Jiang Yue, Anda luar biasa. Tidak ada keraguan tentang itu. Oh ya, potong 500. Apa? Kekerasan kantor. Kenapa? Tapi, dia jelas yang memulai masalah lebih dulu. Selain itu, dan kamu baru saja mengatakan, siapa yang kapasitas otaknya kecil? Ki Yue, jelaskan dirimu dengan jelas. Siapa yang kamu sebut berotak kecil? Jangan meremehkan orang. Aku memberitahumu, dulu aku adalah. Anda tadi apa? Aku adalah juara debat sekolah. Mengesankan. Itu benar-benar luar biasa. Apakah dia tersenyum? Ketua Xiao. Ki Yue itu benar-benar keras kepala. Aku sudah merayunya begitu rupa, tetapi dia tetap tidak termakan rayuan. Jika rayuan gagal, maka gunakan cara yang tidak konvensional. Pergi undang dia makan malam. Tambahkan sesuatu ke minumannya. Dengan keahlianmu di bidang ini, kau masih takut tak dapat pengaruh atas dia. Ketua Xie benar-benar mampu. Tuan muda, orang-orang kami menemukan bahwa Sun Yao mengundang Anda untuk bertemu malam ini. Dia punya motif tersembunyi. Bagaimana Anda berencana menanganinya? Batalkan itu. Tunggu.
Bagaimana kalau kita bermain permainan, membalikan keadaan? Tidak mungkin. Reputasi saya akan rusak. Siapa yang akan bertanggung jawab? Aku akan bertanggung jawab. Setuju. Aku akan pergi menuang kopi. Jiang Youwei, apa kamu gila? Apa maksudmu bertanggung jawab? Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan melakukannya? Lakukan seperti yang dia katakan. Namun, kirim lebih banyak tenaga kerja. Pastikan tidak ada yang salah. Ya, Kami di sini hari ini, tepatnya karena Wei Wei mengajari kami bahwa wanita tidak boleh saling menjatuhkan. Jika kita harus merobek itu. Aturan tak terucapkan yang kejam. Jiang Youwei, Siapa ini? apakah menolak untuk mendukung ayahmu? Juga memfitnahmu? Apel, dia benar-benar orang seperti ini. Kamu gadis celaka, sudah berapa lama kamu tidak peduli padaku? Mengabaikan ayahmu sepenuhnya. Saya bahkan tidak punya tempat tinggal sekarang. Saya hanya bisa tidur di bawah jembatan. Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Dia menjalani kehidupan yang begitu glamor. Dia baik-baik saja barusan. Tidur di bawah jembatan. Ayah macam apa kau ini? Kita sudah lama memutuskan hubungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang macam apa ini? Semua orang dengar itu kan? Apakah itu kata-kata seorang anak perempuan? Apakah dia bahkan manusia? Tidak ada anak perempuan yang bertindak seperti ini. Selebriti macam apa ini? Bahkan tidak mengakui ayahnya sendiri. Dia praktis bahkan bukan manusia. Saya dengar sebelumnya, ayah Jiang Youwei kecanduan alkohol, dan dia sering memukulinya. Jadi kenapa? Dia tetap ayah kandungnya, menolak mengakui ayahnya sendiri. Itu adalah binatang. Itu masuk akal. Jadi ternyata semua yang sebelumnya hanyalah sandiwara. Jiang Youwei, keluar dari industri hiburan. Keluar dari industri hiburan. Benar, tepat sekali. Jiang Youwei keluar. Jiang Youwei keluar. Kamu pikir kamu siapa? Keluar. Keluar dari industri hiburan. Keluar. Nyah. Jadilah orang yang bermartabat. Benar, keluar dari industri hiburan. Keluar dari industri hiburan. Keluar dari industri hiburan. Anda adalah sugar daddy barunya. Bukan. Baiklah. Jika kamu tidak mau memberiku uang, kamu berikan padaku. Berhenti menyeret orang lain ke dalam masalah ini. Aku Jiang Youwei. Tidak pernah punya sugar daddy. Sejak memasuki industri ini, aku telah menyeretmu penjudi busuk ini. Selangkah demi selangkah hingga hari ini. Aku tidak pernah bergantung pada siapapun. Dan kau benar-benar jahat. Memukuli istrimu, menjual putrimu. Pada dasarnya kau tidak pantas menjadi seorang ayah. Jadi ayahnya adalah orang seperti ini. Ternyata kami salah paham terhadap Jiang Youwei. Menjual putrinya juga. Dia ternyata seorang penjudi. Ini sudah keterlaluan. Saya benci. Kamu gadis terkutuk yang pantas disambar petir. Beraninya kamu mengutukku. Aku akan memukulmu sampai mati. Ya Tuhan, dia benar-benar memukulnya. Mengapa dia memukul orang sekarang? Haruskah kita menelpon polisi? Apa yang harus kita lakukan? Dia mulai main fisik. Haruskah kita panggil polisi? Betapa berbahayanya. Cepat tangkap dia. Benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar punya nyali. Kamu. Dia sama sekali tidak mengindahkan hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lepaskan aku. Kamu gadis celaka. Kamu memiliki darahku mengalir di nadimu. Aku tidak akan pernah selesai denganmu seumur hidup ini. Kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Berhenti melihat. Dia tidak pantas ditangisi. Saya di sini. Ayo pergi. Kita akan diperban. Apa yang kau lakukan? Cepat pergi. Apakah Anda menunjukkan perhatian kepada saya? Aku tidak akan menjagamu dalam waktu dekat. Aku takut kau mungkin mati. Maka tidak ada yang akan membayar gajiku. Cepat pergi. Baiklah, kalau begitu. Cepatlah. Saya akan melakukannya sendiri. Dahimu terluka. Apa kau pikir kau adalah Erlang Shen?
Sehingga kau bisa melihat segalanya dengan mata ketigamu terbuka. Biarkan aku. The film was translated and narrated by M Media. Jangan bergerak, aku mungkin akan melukaimu sebentar lagi. Baiklah. Bisakah kamu ceritakan padaku tentang Jiang Dahai? Mengapa menyebut dia? Karena aku ingin lebih memahamimu. Hanya seorang siswa sekolah menengah. Dan kisah ayah penjudikan. Mereka semua mengejekku. Cakap aku lulusan sekolah menengah kurang budaya. Apa kau pikir aku tidak ingin kuliah? Aku lepas ujian masuk university dan dapat masuk university. Kemudian, ayahku ambil duit iuran aku, simpan lebih setengah tahun, mempertaruhkannya dan kalah, dan menumpuk utang besar. Aku hanya bisa bekerja untuknya demi melunasi utang. Jadi aku terlepas surat masuk university. Jika kamu ingin menangis, kamu boleh menangis. Siapa yang mau menangis? Aku sangat pintar. Ketika aku di sekolah menengah. Segera, setelah aku lulus sekolah menengah, aku pergi dan menandatangani kontrak dengan agensi model dan memasuki industri hiburan. Kalau tidak, aku pasti akan dipaksa oleh ayahku yang penjudi untuk pergi ke klub malam menghibur tamu. Apa kau pikir aku tidak punya aspirasi? Aku punya impian. Lalu apa impianmu? Ya aku. Jika aku memberitahumu, kau tidak boleh menertawakanku. Sebenarnya aku, ketika saya masih kecil, saya selalu bermimpi menjadi seorang profesional hukum. Aku bisa mengajarimu. Saya benar-benar bangkrut sekarang. Saya tidak mampu membayar biaya bimbingan belajar. Aku tidak memungut biaya. Apakah kamu jatuh cinta padaku? Apa yang kamu pikirkan? Besok kita masih harus bangun pagi untuk ke perpustakaan. Istirahatlah lebih awal. Mengerti. The film was translated and Tapi narrated by Jiang, M Media. jika kamu punya kesempatan untuk kembali ke industri hiburan, kamu akan pergikan. Orang tua yang menyebalkan itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wei Wei. Ayah menderita kanker. Sebelum ayah meninggal, saya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Kamu memaki-maki saya beberapa hari yang lalu. Bukankah kamu masih lincah dan melompat-lompat? Bagaimana kamu tiba-tiba sakit dan mulai sekarat hari ini? Itu kabar baik. Wei Wei. Sebelum meninggal saya ingin memberimu abu ibumu. Jika memungkinkan. Setelah saya meninggal, saya ingin memohon padamu untuk menguburkan saya di sebelah ibumu. Apakah kamu benar-benar bersedia memberikan abu ibuku kepadaku? Serius. Selama kamu bersedia datang, saya pasti akan memberikannya kepadamu. Selain saya, tidak ada orang lain yang tahu di mana abu ibumu berada. Kamu di mana? Jiang Dahai. Jiang Dahai. Jiang Dahai, saya sudah di sini. Kamu di mana, Jiang Dahai? Di mana abu ibuku? Kembalikan abu ibuku. Abu apa-apa yang kamu bicarakan? Jiang Yue. Kamu sudah tumbuh sayap bukan? Jangan pikir kau harap lawyer besar. Saya tidak bisa berurusan denganmu lagi. Bunuh saja saya. Aku balas kau dengan nyawa, tak guna nih. Kamu beban tak tahu terima kasih yang tak berperasaan. Sama seperti ibumu, kamu adalah seorang pelacur. Kamu tidak pantas menyebut ibuku. Jiang Dahai. Kamu benar-benar mendorong ibuku sampai mati.
Dasar binatang. Kamu beban tak tahu terima kasih yang tak berperasaan. Jika bukan karenamu, saya tidak akan kehilangan 5 juta yang akan saya dapatkan. Baiklah, bukankah kamu dan pengacara besar Ki itu saling bertukar pandangan genuine? Baiklah, saya akan lihat apakah dia bersedia membayar uang untuk menyelamatkanmu. The film was translated and Terlambat di hari narrated pertama. by M Media. Jiang Yue, kamu memang sesuatu. Siapkan 10 juta tunai. Datanglah ke lokasi ini. Kalau tidak, aku akan membunuh sandera itu. Bukankah ini pengacara besar Ki? Apakah kamu membawa uangnya? Di mana dia? Berikan uang itu padaku. Kalau tidak, kamu hanya akan bisa mengambil jenazahnya. Uang itu milikmu. Sebenarnya di mana dia? Kau bisa mencekikku sampai mati. Cekik aku sampai mati, kau cuma boleh ambil mayat. Qi Yue. Qi Yue. Qi Yue, saya di sini. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan takut, saya akan membawamu pergi. Kamu tidak benar-benar memberikan Jiang Dahai 10 juta kan? Tidak 10 kuadriliun. 10 kuadriliun. Diproduksi oleh Bank Tiandi. Jiang Yue Qi Yue. Aku belum selesai dengan kalian berdua. Saya minta maaf. Ini semua salah saya karena melibatkanmu. Mungkin saya harus meninggalkan firma hukum saja. Jika kamu meninggalkanku, bisakah kamu tetap menjadi bintang besar? Qi Yue. Saya sepertinya tidak punya apapun yang bisa saya lakukan untuk membalasmu. Bagaimana kalau begini? Saya Ratu TV akan memberimu hadiah. Berhenti main-main, turunlah. Membosankan? Kamu benar-benar tidak menyenangkan sama sekali. Jangan pergi. Qi Yue, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi, saya tidak mau sendirian. Hadiah pertama.
Sakit sekali, tulang rusukku. Pengacara itu menendang dan mematahkannya. Ketua Xiao hanya memberiku 30.000 yuan untuk usahaku. Siapa yang kamu remehkan? Kamu meremehkan. Siapa yang kamu remehkan? The film was translated and narrated by M Media. Dan kau masih berpikir itu terlalu sedikit. Bajingan tua tak berguna ini. Hal-hal yang aku suruh kau lakukan, kau tidak menyelesaikan satu pun. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera ingat. Jika kau berani bicara satu kata lagi, aku akan segera melemparkanmu ke bos Xiang di kasino. Mari kita lihat, apakah dia memotong tanganmu atau memotong kakimu. Ketua Xiao, tolong jangan marah. Jangan marah, aku hanya bercanda. Aku akan pergi sekarang juga. Aku pergi, jangan marah. Ketua Xiao, Jiang Dahai bidak ini sudah tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku dengar baru-baru ini, dia menjadi sangat dekat dengan Qi Yue. Qi Yue, kalau begitu aku akan memberimu hadiah besar lainnya. Ketua Xiao, di antara para artis yang baru bergabung, ada satu pendatang baru yang nama belakangnya dulu Qi. Dia bilang, dia baru saja diusir dari keluarga oleh Tuan Tua Qi. Bagaimana kalau kita atur dia terlebih dahulu untuk bergabung dengan firma hukum Xiaoyu dan menunggu kesempatan untuk bertindak? Bagaimana menurut Anda? Panggil orang ini masuk untukku sekarang juga. Ya. Qi Yue, kenapa kamu di sini? Hati-hati. Saya minta maaf. Saya tidak melihat apa-apa. Pengacara Xiao ada masalah. Firma hukum kami akan segera kedatangan seorang tuan muda untuk magang di sini. Ketika saatnya tiba, saya akan merepotkan Anda untuk membimbingnya. Apakah kalian berdua sudah tadi malam? Tidak. Benar. Apa yang kamu bicarakan? Ayolah, kita semua sudah dewasa. Saya mengerti. Tidak, Kakak Xiao, kami tidak. Ya, kamu melakukannya. Tidak, saya bahkan tidak melepas pakaian saya. Ya, aku melakukannya. Chen Mingqi, pekerja magang. Halo semuanya. Saya adalah pekerja magang baru Qi. Mingqi, ini adalah aromaterapi penenang buatan saya. Ini adalah hadiah kecil untuk semua orang. Saya berharap bimbingan dan dukungan Anda di masa depan. Kak, apakah Anda bintang besar Jiang Yowei? Saya jaga kerahasiaannya. Benar-benar Kak Yowei. Saya sangat beruntung. Saya pikir saya salah lihat. Saya sangat menyukai mawar delusi. Selain nangis, kau angkat pistol mengaku. Saya ikut menangis semalaman. Dan juga, dalam malam sulit dilalui, pengambilan gambar panjang tarian solo di atap. Itu hanyalah bahasa tubuh tingkat buku pelajaran. Itu bukan apa-apa. Dari mana anak ini muncul? Cara dia menatapku mengandung permusuhan. Apakah aku salah lihat? Kakak, ini adalah aromaterapi penenang yang saya buat khusus untuk Anda. Pengacara Qi klien sudah ada di pintu. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Jiang Yowei. Jangan lupa. Tugasmu sebagai asisten. Xiaoming benar. Jika kamu tidak mengerti apapun, tanyakan saja pada saya. Tanyakan pada saya. Qi Yue, saudaraku tersayang. Aku akan membuatmu menyadari sepenuhnya kehadiran diriku adikmu.
The film was translated and Aku narrated dengar by baru-baru M ini. Media. Hidupmu tidak mudah. Tuan Tuaki benar-benar luar biasa. Di permukaan dia adalah seorang pengusaha dermawan. Namun dia akhirnya mengusir cucu yang dia besarkan selama bertahun-tahun. Pada dasarnya dia tidak menyukaiku. Ketua Xiao. Karena Anda menyelidiki saya dengan sangat teliti, Anda pasti tahu bahwa saya ingin membalas dendam terhadap keluarga Qi. Kau adalah orang yang cerdas. Selama kau bisa menjatuhkan kakakmu yang sombong dari kedudukannya. Aku juga punya kompensasi yang besar. Aku dengar kau adalah penggemar sejati Wei Wei. Aku juga akan membiarkanmu membuat JP dengan Jiang Yewei. Bagaimana kalau begitu? Ketua Xiao yakinlah. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kak Wei Yue, saya sudah menyukai Anda selama 7 tahun. Tapi mengapa Anda menyukai Qi Yue? Qi Yue jelas memiliki segalanya, dan saya adalah orang yang paling membutuhkan Anda. Sepertiga gula. Saya ingin tahu apakah kakak menyukainya. Terima kasih. Kerahmu terbalik. Kak Wei Wei, saya minta maaf. Saya ceroboh. Jiang Yewei. Sepulang kerja mulai sekarang. Ikut aku ke perpustakaan kota. Setelah bekerja adalah waktu pribadi saya. Apakah kamu pikir saya adalah seekor burung? Apalagi? Kembali dan jadilah bintang besarmu. Saya pikir menjadi kuli lebih baik daripada menjadi bintang besar. Saya suka menjadi kuli. Setiap orang harus menghormati hak pemilik atas objek tersebut. Kebetulan sekali. Apakah saya mengganggu kalian berdua? Kamu tahu itu dengan cukup baik. Apakah kamu cemburu? Hafalkan The film was undang-undang hukum dulu baru translated bahas kasusnya. and narrated by M Media. Mengerti? Bukankah itu Jiang Yewei? Dia benar-benar gagal total. Apakah itu dia? Dia sangat santai. Mereka semua adalah penggemar kecil saya. Adik kecil, apakah kamu butuh tanda tangan? Apakah dia gila? Dia sudah gagal total namun dia masih menandatangani tanda tangan. Ya cepatlah pergi. Anti penggemar. Kak, apakah alergi serbuk sari Anda kambuh? Kamu sangat mengenal saya. Saya hampir berpikir, kamu adalah penggemar sasang saya. Saya selalu menjadi penggemar nomor 1. Benarkah? Kakak akan memberimu tanda tangan nanti. Aku ada urusan, aku akan keluar sebentar. Jiing, apa yang akan kamu kenakan untuk acara besok? Satu bulu mata jatuh.
Mengapa kamu menutup matamu? Kyu, apakah kamu mempermainkanku? Kembalikan. Kakak. Aku mengukirmu di tempat yang paling dekat dengan hatiku, tapi mengapa kamu selalu melihatnya? Laporan Ban Kiyue telah diganti. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kiyue, sudah waktunya kamu juga merasakan perasaan ditinggalkan oleh semua orang. Ketua Xiao, saya sudah menyusun rencana. Kali ini, gunakan semua kekuatan keluarga Xiao untuk membuatnya membusuk di penjara. Dan tidak pernah lagi menjadi pewaris keluarga Qi. Anda bisa melakukannya kan? Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kakak, bagaimana kabar pengacara Qi? Aku belum melihatnya. Kakak jangan terlalu sedih. Sebenarnya, masalah pengacara Qi menerima uang mungkin memiliki alasan tersembunyi lainnya. Saya dengar, 3 juta itu. Pengacara Qi mungkin hanya menerimanya di bawah paksaan. Bagaimanapun pengaruh lawan sudah mengakar kuat di Haichen. Itu bisa dimengerti. Bahwa pengacara Qi tidak bisa menolak. Bagaimana kamu tahu itu 3 juta? Saya baru saja tidak sengaja mendengar pengacara Xiao menyebutkannya sebentar. Saya tidak mendengarnya dengan jelas. Jadi saya tidak tahu apakah itu benar. Selain Kyu dan aku, tidak ada orang lain yang tahu jumlah suapnya. Pengacara Xiao juga tidak tahu. Cheng Mingqi, apakah kamu benar-benar tidak bersalah? The film was translated and narrated Kyu, by M. di arsip kantor hukum, dia meninggalkan sepotong bukti audio untuk dirinya sendiri yang dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Benarkah? Itu bagus. Kiyue si rubah tua itu ternyata menyimpan rencana cadangan. Tepat sekali. Jadi sekarang, aku harus segera kembali ke kantor hukum dan mengambilnya. Kakak biarkan aku ikut denganmu untuk sesuatu yang sepenting ini. Memiliki satu orang lagi berarti satu pengamanan lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Aku harus mendapatkan rekaman itu sebelum dia. Oh iya, kakak Hong barusan meneleponku dan berkata, "Nak bagi tahu kau balik firma Guaman jumpa dia." Aku lupa memberitahumu. Kalau begitu aku akan mencari kakak Hong dulu. Apakah kamu masih ingat pohon buan yang kamu siram berlebihan sampai mati? Jam berapa sekarang? Mengapa kamu masih menyebutkannya? Selain itu, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Hari aku bertemu orang tua pelaku perundungan sekolah. Aku membuat rekaman. Pulpen perekam tersembunyi di bawah tanaman pot. Juga, ingat ini. Siapapun yang sangat tertarik pada bukti baru-baru ini, orang itu mencurigakan. Xiaoming, mengapa kamu di sini? Apa yang kamu cari? Tidak ada. Aku nak letak file cache. Kembali lalu pergi. Oh iya kakak. Bukti yang kamu sebutkan. Di mana? Kapan kamu berencana untuk mengambilnya? Maksudmu bukti itu? Ada di sana. Di sana. Aku benar-benar lupa. Tapi itu tidak masalah. Ketika aku bertemu Kyo lagi, aku bisa langsung bertanya padanya. Bagaimanapun, tidak ada yang akan mencurinya. Kakak benar. Kalau begitu, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang.
Cheng Minqi benar-benar mencurigakan. Tapi mengapa dia menjebak Ti Yue? Ti Yue, jika aku menyerahkan bukti itu, kamu akan bisa keluarkan. 2 jam kemudian, kantor polisi. The film was translated and narrated by M Media. Berdiri diam, jangan bergerak. Dia yang belum pernah ke tembok besar bukanlah pria sejati. Sekarang, setelah kamu meninggalkan penjara, nasib buruk menghilang. Setelah nasib buruk hilang, keberuntungan akan melimpah. Orang-orang di mana-mana akan mengedipkan mata padamu. Apa yang kamu lakukan? Aku membantumu menyingkirkan nasib buruk. Bukankah kamu baru masuk selama beberapa hari? Oh benar, setelah kamu pulang, kamu harus menggunakan daun jeruk bali itu untuk mandi yang bersih. Dengan begitu semua nasib buruk akan terhalau. Ini pertama kalinya seseorang begitu peduli padaku. Mengapa? Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan hal-hal yang menyesatkan seperti itu? Ayo pergi. Ti Yue, aku punya sesuatu yang sangat penting yang perlu kuberitahukan padamu. Masalah macam apa yang mengharuskan kita menutup pintu untuk membicarakannya? Dia tidak akan menyatakan perasaannya padaku kan? Aku minta maaf. Aku salah paham padamu kali ini. Cheng Minqi dia benar-benar mencurigakan. Hanya itu. Kamu tidak tahu, tindakan Cheng Minqi baru-baru ini sangat mencurigakan. Dan kamera mini di dalam penyegar udara. Dia bahkan secara khusus mencari bukti. Aku sudah periksa. Dia dikirim oleh Xiao Xingyi. Kamu, lalu, mengapa kamu masih mempertahankannya di kantor hukum? Pasang umpan panjang untuk menangkap ikan besar. Pengacara Qi, kali ini benar-benar berbahaya. Tapi tolong jangan khawatir. Yang tak salah akan buktikan tak salah. The film Opini was publik translated pada akhirnya akan and berlalu. narrated by M Media. Kebenaran akan selalu terungkap. Sama seperti identitas palsu, akan selalu ada hari ketika itu terbongkar. Pengacara Qi, apa maksud Anda dengan itu? Arti harfiahnya, staf magang Qi sangat pintar. Seharusnya tidak sulit ditebakkan. Ada apa dengan Xiao Xingyi? Kenapa belum ada tindakan sama sekali? Apakah seluruh keluarga Xiao mati? Tuan Besar Xiao, pemimpin keluarga Xiao. Itu tidak diizinkan hari ini. Kau bajingan, siapa yang memberimu keberanian menggunakan kekuasaan keluarga Xiao untuk menagetkan Qi Yue? Sekarang 2 proyek utama telah dihentikan oleh keluarga Qi. Apakah kamu tahu seberapa besar kerugiannya? Jika kamu berani memprovokasi Qi Yu dan orang-orang di sekitar dia lagi, kamu akan keluar dari keluarga Xiao. Keluarga Xiaoku tidak kekurangan cucu sepertimu. Cheng Minqi, jangan berani-beraninya kau mengecewakanku. Ti Yue, aku baru saja bertemu pelayan Qi di pintu masuk. Dia memintaku memberikan ini padamu. Tunggu sebentar. Apakah kamu tidak ingin tahu identitas asli Cheng Minqi? Dia. Bukankah dia hanya seorang pekerja magang? Dia mungkin saudara tiriku. Anak haram keluarga Qi. Apa? Kalau begitu dia mendekatimu dengan suatu tujuan. Dia mendekatiku, tepatnya untuk membalas dendam pada keluarga Qi. Untuk membalas dendam padaku. Lalu dia mendekatiku. Mendekatiku. Juga untuk berurusan denganmu. Mungkin lebih dari itu.
Kau nak dia luahkan kebenaran sendiri. Ada kamera di sini. Ya Ratu Film Jian. Oleh karena itu, aku perlukan kau berlakon sama dengan aku. Qi Yue, kamu benar-benar menerima uang haram. Kamu berusaha keras mencari bukti untuk membersihkan dirimu dari tuduhan. Justru karena kamu takut bahwa memiliki aib akan membuatmu kehilangan hak wariskan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini pasti surat wasiat yang dibantu oleh pelayan Qi. Kamu curikan untuk mencegah saudaramu menggantikanmu dan mewarisi keluarga Qi benar. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku berhenti. Aku mengundurkan diri hari ini. Begitukah? Kakakku yang tak berperasaan ternyata mempertimbangkan untuk membiarkan saya mewarisi keluarga Qi. Lalu bagaimana saya melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini? Wasiat. Ketemu. Kamu. Mengapa kalian berdua di sini? Masuk tanpa izin. Pemalsuan dokumen. Itu cukup untuk memvonismu 3 tahun penjara. Korang takut aku rebut aset keluarga korang. Itulah mengapa kalian memfitnahku. Cheng Mingqi, berhentilah bersikap keras kepala dan salah arah. Kakak, apakah kamu juga akan meninggalkanku? Tidak ada yang meninggalkanmu. Itu kamu. Kamu terlalu banyak perhitungan sendiri. Rantai bukti telah disinkronkan dengan jaksa penuntut. Xiao Xingyi menghasutmu. Fakta-fakta kejahatan sudah jelas. Dia juga tidak akan lolos. Qi Yue. Jiang Youwei. Kalian tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan tanpaku. Kalian tidak akan bersenang-senang. Bawa dia ke kantor polisi. Masalah yang disebabkan Cheng Mingqi telah diselesaikan. Selanjutnya, masih kasus perundungan kampus. Tanpa campur tangan Cheng Mingqi, tersangka dalam kasus perundungan kampus, sudah menyerahkan diri. Selanjutnya, kita perlu menyelesaikan kasusmu. Milikku. Dengan hak apa kau mewakili Jiang Youwei? Karena aku adalah Qi Yue, Jiang Youwei, pengacara. Tanda tangani, Ketua Xiao. Tuntutan kami sangat sederhana. Menyatakan kesepakatan bersama dan mengakhiri kontrak secara damai. Pengacara Qi sungguh arogan. Kontrak Jiang Youwei tertulis hitam di atas putih. Denda pelanggaran adalah 352 juta. Bagaimana kita bisa mengakhirinya secara damai? Apakah kau akan membayarnya untuknya? Prasyarat untuk denda pelanggaran adalah kontrak yang sah. Klausul 17 dari perjanjianmu dicurigai sebagai ketentuan kontrak yang tidak adil. Aku sudah mengajukan keluhan kepada Komite Arbitrase Tenaga Kerja. Pengacara Qi, aku benar-benar sangat penasaran. Apa sebenarnya yang Jiang Youwei berikan padamu sebagai imbalan yang membuatmu begitu berbakti membantunya? Tanda tangani, Ketua Xiao. Membuang waktuku tidak akan menguntungkanmu. Aku tahu sekarang. Jiang Youwei, meskipun dia tidak punya apa-apa sekarang, wajahnya itu memang cukup menarik. Kalau begitu dia pasti melayanimu dengan sangat nyaman diranjangkan. Qi Yue, kau benar-benar berani memukul seseorang. Aku akan memastikan karir hukummu hancur. Tidak. Akulah yang akan membuatmu dan Jiang Youwei mengakhiri kontrak secara damai. Jangan lupa, selain menjadi pengacara bintang dari firma hukum Xiao Yu, aku juga adalah calon kepala keluarga Qi. Apakah kamu pikir keluarga Xiaomu demi dirimu akan menyinggung keluarga Qi kami? Qi Yue, jika kau tidak dilahirkan di keluarga Qi, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa lebih kuat dariku? Jadi kenapa? Terlahir dengan baik juga merupakan sejenis kekuatan. Sejauh yang terlihat saat ini, kamu kalah. Kakak Weiwei, tolong cepat datang. Dilihat dari postur kedua orang itu, mereka terlihat seperti akan berkelahi. Pengacara Qi terlihat lembut dan berwibawa. Dia terlihat mudah diintimidasi. Terus awasi mereka untukku, aku akan segera ke sana.
Tidue. Kenapa kamu datang sendirian? Lari ke sini mencari anjing Xiao itu. Kamu membuatku takut setengah mati. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kulakukan? Kamu peduli padaku. Ya, aku peduli padamu. Aku menyukaimu. Aku juga. Halo. Nona Jian, Starlight Entertainment dah tamatkan kontrak dengan kau secara aman. Selain itu, mereka setuju untuk memberikan kompensasi. Cut kau dengan bayaran tamat kontrak 5 juta. Baiklah, aku mengerti. Xiao Xingji benar-benar setuju untuk mengakhiri kontrak secara damai denganku. Dia bahkan ingin memberiku kompensasi dengan biaya pengakhiran 5 juta. Apakah matahari The film terbit was dari barat hari ini? translated and narrated by M Media. Itu kamu? Apakah itu? Tidue, apakah kamu yang melakukannya? Ingin tahu? Ikut aku ke suatu tempat, lalu aku akan memberitahumu. Kemana kamu membawaku? Tutup matamu. Aku memberimu hadiah. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memberimu kejutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Selamat atas pembukaan akbar. Selamat atas pembukaan besar. Selamat. Selamat atas pembukaan akbar. Tidue. Serius? Kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kalau begitu aku akan memakai itu. Pakaian perang kebanggaanku. Pada hari besar seperti pembukaan ini. Mengenakan pakaian ini. Sangat memalukan. Jiang, bukankah kamu selalu ingin mendirikan perusahaan manajemen? Mulai sekarang, aku akan menjadi penasihat hukum dan investormu. Tapi kamu harus ingat, gandakan modal pokok itu untukku. Tidue. Bagaimana kamu bisa begitu baik padaku? Kurasa tidak apa-apa. Lihat, apakah kamu menyukainya? Nadia unggul. Selamat. Selamat. Cepat. Ambil gambarnya. Tidue. Kamu benar-benar terlalu jahat. Kenapa kamu tidak membiarkanku memakai pakaian perangkuku? Aku akan menangis sampai riasanku luntur sebentar lagi. Luntur. Bahkan dengan riasan yang luntur, Anda tetaplah aktris Jiang yang paling cantik. Sium. Cium. Tidue. Kamu. Kenapa kamu membantuku melakukan begitu banyak hal? Macam mana aku patut puas cinta pada Jiang agar terlihat lebih serius? Datanglah ke tempatku malam ini. Apakah kamu berani? Aku berani.
The film was translated and narrated by M Media. Pengacara Ki. Berapa lama lagi kamu akan duduk di sini? Jiang Youwei. Dalam kapasitas apa aku melakukan ini denganmu? Tunangan. Kalau begitu tunangan saja. Tunangan. Selamat pagi. Pagi. Aktris Jiang. Kemana Anda lari? Mau menyangkalnya? Tidak mungkin. Ayo cepat bangun dari tempat tidur. Mengapa? Jika kita tetap di tempat tidur, aku takut. Aku mungkin mulai menyentuhmu di mana-mana. Hari ini hari Sabtu. Kita punya banyak waktu. Aku salah. Baiklah, aku salah. Aku masih ada pekerjaan hari ini. Aku mohon padamu. Baiklah. Aku juga ada urusan. Kalau begitu pergilah. Jika terjadi sesuatu, Anda harus memberitahu saya sebelumnya. Kita akan menghadapinya bersama. Baiklah. Baiklah. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Aku ada sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Saya benci. Ada apa dengan kepura-puraan menjadi keluarga kaya? Mengapa Anda memanggil saya ke sini kali ini? Tuan Jian, silakan duduk. Aku memanggilmu ke sini hari ini. Ini agar kamu bisa bertemu putrimu dan bercakap-cakap. Baiklah. Jiang Youwei, Anda ingin putri durhaka itu datang menemui saya? Bagus. Saya baru saja akan menyelesaikan masalah dengannya. Panggil dia ke sini. Jangan terburu-buru. Dia akan segera tiba. Nona Jian, Tuan meminta kami datang menjemput Anda. Ti Yue. Anda duluan. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan menemuimu nanti. Tuan muda, Xiao Xinji berencana lagi untuk menargetkan perusahaan agensi Nona Weiwei. Kalau begitu biarkan kedua perusahaan itu bergabung. Segera mulai. Kenapa kamu di sini? Dasar putri durhaka, jika Anda tidak memberi saya uang hari ini, saya akan mencekik Anda sampai mati. Membesarkanku. Sejak kecil. Selain berjudi dan memukul orang, apalagi yang pernah kamu lakukan? Bagaimana ibuku meninggal? Kamu tahu jawabannya sendiri kan? Youwei, dengan kehadiran para tetua, bagaimana seorang junior berbicara seperti itu? Kamu yang ragu-ragu ketika seharusnya bertindak tegas akan menanggung akibatnya. Pelajari The ini film was baik-baik. translated and narrated by M Media. Apakah ini caramu memperlakukan putri kandungmu sendiri? Apakah kamu bahkan pantas menjadi seorang ayah? Mengapa saya tidak memenuhi syarat? Saya yang melahirkannya. Hidupnya diberikan oleh saya. Beban yang tidak berguna. Bahkan jika saya memukulinya sampai mati. Itu urusan saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu sepenuhnya dibenarkan. Ini sudah abad ke-21. Bahkan orang tua sepertiku tahu tentang kesetaraan gender.
Membesarkan seorang putri lebih mahal daripada membesarkan seorang putra. Kamu memiliki putri yang cantik dan luar biasa. Tapi kau masih panggil beban tak guna. Jian Yowei memulai dari nol dan menjadi selebriti papan atas. Dia bahkan melakukan komik baik berdasarkan kemampuannya sendiri. Kamu sampah sepertimu perlu mengumpulkan pahala selama beberapa kehidupan hanya untuk menjadi ayahnya. Kamu tidak memujanya itu satu hal, tapi itu tidak masalah. Tapi kamu masih meniksanya. Tidakkah kamu takut bisa berketir dan menjadi binatang di kehidupan selanjutnya? Saya benci. Mengapa? Hanya karena saya ayahnya. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa ada banyak aturan tak tertulis di industri hiburan. Uang yang dia hasilkan, itu semua uang kotor. Bagi saya untuk menghabiskan uangnya, itu sepenuhnya dibenarkan. Saya melakukan kebaikan padanya. Untuk mengatakan hal-hal seperti itu, kamu jelas tidak punya tulang punggung. Mempertahankan tulang punggungnya tidak ada gunanya. Patahkan tulang punggungnya. Pastikan bahwa selama sisa hidupnya, dia tidak akan bisa berkeliaran dengan liar. Setelah itu buang dia ke panti jompo. Selama dia tidak mati itu tidak masalah. Saya salah. Saya tidak akan mencarinya lagi di masa depan. Ampuni saya kali ini. Kehadiran Tuan Tuaki sangat menakutkan. Apakah ini tekanan dari seseorang di posisi tinggi? Kakak Ki, kamu memintaku datang ke sini. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Dan kenapa kamu membantuku? Kamu adalah gadis yang disukai Kyun. Sedangkan aku percaya penilaiannya. Kyu anak ini sudah punya ide sendiri sejak kecil. Dan hidupnya tidak mudah. Bersikap baiklah padanya mulai sekarang. Baiklah Kakak Ki. Kakek tidak melakukan apapun padamu kan? Tidak. Dia memanggil Jiang Dahai, datang. Aku memang bertemu ayah pencuri itu. Dia memang orang yang tidak menyenangkan. Jadi Anda jelas tahu orang macam apa ayah Wei Wei dan sengaja memanggil dia untuk mempermalukan Wei Wei, benarkah? Ini adalah hadiah selamat datang yang Anda sebutkan padaku. Apakah Anda menikmati mengendalikan hidup orang lain sebegitu besarnya? Ki Yue, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan gelisah dulu. Jika aku tidak mengendalikan hidupmu, kamu Kyui tidak akan tahu akan menjadi apa dirimu. Kamu harus bersyukur bahwa kamu memiliki nasib baik The film dan was dilahirkan dengan translated baik. and narrated by Ki Yue, MV. kamu salah paham. Kakak benar-benar tidak melakukan apapun padaku. Sebaliknya dia membantuku. Kakek, maafkan aku. Tuan muda, Anda benar-benar salah paham terhadap Tuan Besar. Tuan Besar hanya keras di luar tetapi lembut di dalam. Dia sebenarnya sangat peduli tentang Anda dan Nona Jian. Dia selalu mengirim orang untuk melindungi kalian berdua. Kalau tidak, apakah Anda pikir Xiao Xinji akan benar-benar membiarkan semuanya berlalu begitu saja? Apakah keluarga Xiao benar-benar tidak mengambil tindakan? Baiklah. Ayo kita pulang. Ada apa? Wei Wei. Aku takut kakek juga akan mengekangmu. Aku bahkan lebih takut bahwa aku tidak akan bisa melindungimu. Aku harap kamu bisa tumbuh dengan bebas. Dan tidak seperti ibuku yang dikekang oleh aturan keluarga bangsawan sepanjang hidupnya. Tidak apa-apa, Ki Yue. Kakekmu cukup baik padaku. Tidak apa-apa. Kakekmu membantuku berurusan dengan Jiang Dahai. Dia tidak akan pernah lagi datang menggangguku. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa.
dalam beberapa hari. Ini akan menjadi hari peringatan kematian ibuku. Apakah kamu bersedia menemaniku untuk mengunjungi ibuku? Tentu saja saya bersedia. Saya akan memberitahunya bahwa putranya adalah yang terbaik orang di dunia ini. Selain itu, dia sekarang juga memiliki tunangan yang benar-benar luar biasa. Baiklah, berhentilah menangis. Makam Jian Biantang. Bibi, halo. Saya adalah menantu The film perempuan was Anda. translated and narrated by M Media. Ki Yue sekarang sangat cakap. Dia membuka firma hukum, membantu banyak orang mencari keadilan. Dia juga membuka perusahaan yang sangat sukses. Tuan. Tuan muda sudah dewasa. Ya itu benar. Pergi siapkan perjanjian pengalihan saham. Ya, Mohon yakinlah. Saya akan menjaganya dengan baik. Mengenai dana tersebut, aku akan membantumu mencari solusi. Jangan terlihat begitu khawatir. Standar tinggi dan persyaratan ketat. Benar-benar menghabiskan banyak uang. Meskipun anggaran saya sudah dikerjakan dengan cukup baik. Tetapi begitu syuting dimulai, itu sama sekali tidak terkendali. Jangan khawatir. Tuan muda. Nona Jian, Tuan meminta saya untuk membawa sertifikat properti untuk Starlight Entertainment dan perjanjian pengalihan saham Grup K kepada kalian berdua. Tuan berkata bahwa kalian berdua lulus ujian. Ini adalah apa yang pantas kalian berdua dapatkan. Ki Yue, maka Anda sekarang tidak hanya pemegang saham utama perusahaan kami, Anda juga pemegang saham utama Grup Ki. Anda jelas adalah putra mahkota Hai Cheng. Kalau begitu saya sekarang tidak bisa lagi memanggil Anda pengacara Ki. Saya harus memanggil Anda ketua Ki. Bukankah Anda juga seorang ketua wanita? Ini terhitung sebagai aliansi yang kuat di antara kita. Tepat sekali. Sedangkan kita, mari kita sebut diri kita Juggernaut kekuatan ganda The superior. film was translated and narrated by Bagaimana M kalau Media. begitu? Nama yang Anda pilih, sungguh semakin sulit untuk dikomentari setiap saat. Kalau begitu Anda pilih salah satu. Kalau begitu mari kita sebut saja diri kita duo superior. Selamat datang semuanya di konferensi pers film baru. Selanjutnya, jika ada yang punya pertanyaan, Anda boleh menanyakannya sekarang. Nona J, film Chen Xia yang baru-baru ini menjadi hit. Aku dengar prototip untuk pemeran utama pria, didasarkan pada pengacara Ki. Bolehkah aku bertanya dengan berani, kapan kalian berdua berencana menikah? Aku bahkan bisa membantu memindahkan kantor urusan sipil ke sini untuk kalian berdua. Untuk menikah, itu tergantung pada kapan pengacara Ki menikahi saya. Lamaran. Lamaran itu. Pada hari lamaran, kami pasti akan menyiarkannya secara langsung. Jiang Youwei. Kau berkolusi dengan keluarga Qi untuk merebut perusahaanku, dan kau menyebabkan aku
Diusir dari keluarga Xiao seperti anjing liar. Hari ini entah kau yang mati, atau aku yang binasa. Enam bulan kemudian, Saya sangat senang, karena saya bisa memenangkan penghargaan ini. Saya juga berpikir itu memang pantas didapatkan. Kakak Wei Wei, cepat dan ikut denganku. Setelah wawancara selesai, Anda mau pergi kemana? Jinsen, ada apa denganmu? Bukankah ada jamuan perayaan? Pukul 7 malam. Proses acara telah diubah sementara. Jika kita terlambat, kita akan melewatkan waktu yang baik. Pengacara Qi akan membunuhku. Waktu keberuntungan apa? Mengapa lift belum sampai? Ada prosesnya. Saya tidak tahu. Cepat-cepat, kita kehabisan waktu. 5, 4. Apa yang sedang Anda lakukan? 3, 2, 1. Kejutan. Kejutan. teman sekelas Jian. Tipe ideal. Harus tampan, harus pintar, The dan film harus was membiarkan saya translated menggertaknya and tanpa melawan. narrated by M. Media. Kyu, pada usia 18, tidak tahu bagaimana menghargainya. Kyu yang sekarang ingin menebus jawaban ini. Apa yang kamu katakan saat itu? Tipe ideal. Harus tampan. Harus pintar. Harus membiarkanmu menggertaknya tanpa melawan. Bukankah itu persis seperti pengacara Qi? Ya benar, itu pengacara Qi. Pengacara Qi sangat cocok dengan TP ideal Wei Wei. Apakah kamu bersedia menjadikan tipe ideal ini komitmen seumur hidup? Katakan ya padanya. Katakan ya padanya. Mengapa Anda tidak melakukan ini lebih awal? Mengapa Anda tidak melakukan ini lebih awal? Waktu yang baik telah tiba. Mengucapkan selamat kepada CP Yoyo. Mengucapkan selamat kepada si Piyul. Bahagia selamanya. Bahagia seumur hidup. Kali ini, biarkan aku mengejar cahayamu.